Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gu Bei dan Lu Piao tercengang. Nili terlalu keren saat itu ketika dia berbalik. Gu Bei merasa kasihan di dalam hatinya. Sayang sekali, Nili orang itu adalah otak kayu. Long Yuyin sudah mengatakan bahwa dia akan menyetujui permintaan apapun yang dia miliki, dan dia benar-benar memintanya untuk menjauh darinya. Itu kesempatan yang terlalu besar. Jika dia adalah dia pasti akan mengajukan permintaan yang menarik untuk wanita cantik seperti Long Yuyin. Siapa yang tahu, mungkin dia akan menyerah setelah beberapa perlawanan. Sungguh menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu. Gu Bei terus menggelengkan kepalanya. Namun, meski tidak tahu mengapa, dia masih sangat mengagumi Nili. Setelah Nili dan kelompoknya pergi, berita dengan cepat menyebar bahwa Nili telah mengalahkan Long Yuyin dalam kekuatan fisik. Tanpa ragu, dia telah menjadi bakat paling mempesona di kelasnya dan menarik perhatian banyak orang, terutama para jenius lainnya, yang semuanya melihatnya sebagai saingan yang tangguh. Halaman Long Yuyin. Hu Yong telah menunggu di sini untuk sementara waktu sekarang, tapi Long Yuyin masih belum kembali karena dia merasa sangat marah. Long Yuyin pernah menyia-nyiakannya dan membuatnya kehilangan martabat maskulinnya. Namun, bahkan setelah dia sembuh, dia terus memimpikannya Long Yuyin siang dan malam. Dia suka melihat Long Yuyin mengenakan pakaian ketat miliknya, dan melihat sosoknya yang menggairahkan. Bahkan jika Long Yuyin sangat marah padanya, dia masih perlahan mendekatinya. Dia merasa bahwa Long Yuyin itu cantik, bahkan ketika dia sedang marah. Namun, Dewi di dalam hatinya, tunangannya sebenarnya telah dipermalukan oleh seorang anak tanpa nama. Itu benar-benar tak tertahankan. Dia ingin tanpa ampun mencabik-cabik anak itu untuk meredakan kebencian di hatinya. Ketika Long Yuyin akhirnya kembali ke halamannya, dia masih tertutup debu, membuat pemandangan yang menyedihkan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kata-kata Nili bergema di telinganya. Tinggal jauh dari saya. Semakin jauh, semakin baik. Sejak dia masih muda, ini adalah pertama kalinya ada orang yang mengatakan hal seperti itu padanya. Pertama kali ada orang yang sangat membencinya. Pertama kali ada orang yang mempermalukannya sedemikian rupa. Meskipun dia tidak tahu mengapa, emosi di dalam hatinya menjadi sangat rumit. Pemuda itu seumuran dengan dirinya dan dia menang hanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Belum lagi bahwa itu adalah kekalahan total di pihaknya. Namun, ini membuatnya penasaran seperti apa sebenarnya orang itu. Dia ingin menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat, ke titik di mana Nili akan dipaksa untuk melihatnya sebagai lawan yang layak. Namun, dia sudah menyuruhnya untuk menjauh darinya. Semakin jauh, semakin baik. Bukankah dia akan sedikit terlalu murah jika dia kembali dan mendapatkan penghinaan lagi? Hatinya dipenuhi dengan kontradiksi. Hu Yong melihat bahwa Long Yuyin telah kembali. Meskipun dia tertutup debu, dia tetap cantik dan menawan seperti biasanya. Hatinya memanas saat dia segera mendekatinya dan berkata, "Yiner, kamu sudah kembali. Bagaimana lukamu? Ini adalah obat terbaik yang saya bawa dari keluarga saya." Ekspresi Long Yuyin langsung berubah menjadi salah satu kebencian ketika dia melihat wajah Hu Yong. "Hu Yong, jangan datang mencariku lagi. Jika Anda pernah datang lagi, maka jangan salahkan saya karena menendang Anda keluar." "Yiner, jangan seperti ini." Hu Yong melihat bahwa dia agak kesal, jadi dia melanjutkan, "Yiner, melihatmu seperti ini sangat menyakitkan hatiku. Cepat, oleskan obatnya dulu. Serahkan Nili itu padaku, aku pasti akan menghabisinya untukmu." Kembali ketika dia keluar dari pekarangan jiwa suci, saya ingin memberinya pelajaran, tetapi dihentikan oleh Nanmen Tianhai dan Huang Yu, kentut tua itu. Namun, Anda dapat yakin, kali ini, Nili hanya bisa bermimpi lolos dari genggamanku. Setelah mendengar kata-kata Hu Yong, Long Yuyin menjadi tertegun sejenak. Hu Yong telah membawa orang untuk menimbulkan masalah bagi Nili. Dia dengan marah memelototinya. "Siapa yang memintamu pergi dan mencari masalah? Anda mengatakan bahwa saya yang mengirim Anda." Hu Yong segera menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengatakan bahwa kamulah yang mengirimku." Long Yuyin dengan dingin memelototinya. "Hu Yong, kamu hanya pandai menggunakan kekuatan keluargamu.
Tampaknya, Anda hanyalah sampah. Kontes antara Nili dan aku adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana aku, Long Yuyin, kalah. Tapi jadi apa? Saya mampu untuk kalah. Jika Anda ingin menjulurkan leher Anda untuk saya, silakan saja. Temukan Nili dan lawan dia. Jika kamu bisa menang melawannya, maka aku, Long Yuyin, akan mengidolakanmu. Tapi kenyataannya, kamu hanya orang lemah. Pergi dan menjauhlah dariku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan menyia-nyiakanmu untuk kedua kalinya. Yiner, aku. Hu Yong masih ingin mengatakan sesuatu. Hu Yong, tersesat sekarang. Long Yuyin berteriak. Kamu. Hu Yong akhirnya tidak tahan lagi dan menegur, Long Yuyin, kamu pikir kamu benar-benar hebat. Anda hanyalah penerus ketujuh dari keluarga Dragon Seal. Anda hanya bisa mendapatkan kualifikasi untuk penerus pertama dengan menikahi saya. Jangan malu saat aku memberimu wajah. Meninggalkan. Long Yuyin memberinya tendangan yang membuatnya terbang keluar. Hu Yong meratap sedih saat tendangan Long Yuyin hampir mematahkan pinggangnya. Dia bangkit dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Long Yuyin menarik pandangannya menjauh darinya. Jadi ketika Nili keluar dari pekarangan jiwa suci, Hu Yong telah memimpin kelompoknya dan mencarinya. Nili mungkin salah paham dan berpikir bahwa dialah yang mengirim Hu Yong dan kelompoknya. Tindakan Hu Yong menjadikan Long Yuyin sebagai kambing hitam. Pikirannya terjerat dalam kesusahan, namun, dia tidak akan menjelaskan hal-hal kepada Nili. Hanya orang lemah yang akan menjelaskan dengan kata-kata. Hari ini, dia kalah dari Nili lagi. Namun, kali ini, hatinya bingung. Dia tidak mau menerima kekalahan di papan jiwa suci, tapi kali ini dia kalah dalam konfrontasi fisik. Kehilangan yang lengkap dan menyeluruh. Dia selalu bangga dengan kekuatan fisiknya, namun, dia tetap kalah. Long Yuyin ingin menangis. Dia selalu ingin menjadi lebih kuat, tidak pernah membiarkan siapapun seusianya melampaui dirinya. Namun, kali ini, dia menderita kekalahan total di tangan Nili. Harga dirinya telah diinjak-injak olehnya. Air mata memenuhi matanya. Dia merasa seperti anjing liar yang terluka, menjilati luka-lukanya di halaman rumahnya, sendirian. Dia memikirkan pertarungannya dengan Nili dan menggigit giginya. Dia masih tidak mau menerima kekalahan itu. Ketika dia hendak memasuki kamarnya, sesosok tiba-tiba muncul di halaman rumahnya. Orang ini secantik dirinya, tetapi juga memiliki jejak aura halus yang membuatnya tampak seperti peri. Itu adalah Ying Yueru. Dia menunjukkan senyum penuh arti dari sudut mulutnya. Setelah melihatnya, Long Yuyin segera menghapus air mata dari wajahnya dan memasang ekspresi dingin. Kenapa kamu datang? Ying Yueru tersenyum dengan ekspresi lembut. Saudari junior, sudah lama kita tidak bertemu. Long Yuyin menatap Ying Yueru dengan ekspresi dingin. Aura pembunuh terpancar darinya, meskipun dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Ying Yueru. Iblis, Anda adalah kematian guru kami. Dan Anda masih memiliki wajah untuk datang menemui saya. Jika bukan karena permintaan terakhir guru, aku pasti sudah membunuhmu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Bukan aku yang membunuh tuan kita, nasibnya telah tiba. Takdir hanya meminjam tanganku untuk mengakhirinya. Suara Ying Yueru sangat halus saat dia melanjutkan, guru telah menerima ajaran dari master leluhur Paseles. Meskipun kultivasinya hanya di alam sumbu surgawi, dia memegang posisi yang kuat di sekte bulu ilahi. Dia ditugaskan untuk melakukan ramalan dan memilih guru sekte bulu ilahi. Karena identitasnya itu, dia ditakdirkan untuk mati. Long Yuyin dengan marah memelototi Ying Yueru. Iblis. Saya tidak peduli penjelasan apa yang Anda coba dengan lidah Anda yang fasih itu. Aku tidak akan pernah percaya padamu. Pada reaksi Long Yuyin, Ying Yueru menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yiner, di dunia ini, kamu satu-satunya orang yang dekat denganku. Kamu memiliki kepribadian yang keras kepala dan kamu akan menghadapi cobaan berat di masa depan. Pada saat Anda menyadarinya, beberapa hal telah hilang dari Anda. Dan ketika Anda merindukan mereka lagi, mereka akan selamanya berada di luar jangkauan Anda. Jadi mengapa repot-repot? Long Yuyin dengan dingin menatap kakak seniornya. Ying Yueru, apakah kamu mencoba mengutukku? Ini bukan kutukan, tapi ramalan. Ying Yueru menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ada terlalu sedikit yang benar-benar dapat mengubah takdir.
Tiba-tiba, dia memikirkan orang tertentu, dan sudut mulutnya berkedut ke atas. Mungkin, bisakah orang itu berhasil? Kamu mempelajari teknik ramalan surga dari guru. Wajah Long Yuyin berubah saat suaranya bergetar, kamu akan mati. Semua orang akan mati pada akhirnya. Ying Yueru tersenyum sambil melanjutkan, hanya setelah mempelajari teknik ramalan surga, saya memahami pikiran guru. Master leluhur Paseles pernah berkata, berbudi luhur seperti air, karena air tidak bersaing. Di masa lalu, saya tidak bisa memahami kata-kata itu, hanya setelah saya mempelajari teknik ramalan surga, saya mengetahuinya. Semua yang kita ketahui hanyalah rekayasa, kedipan ilusi dari masa lalu kuno. Hanya dengan menghancurkan ilusi kita dapat mengubah segalanya menjadi kenyataan. Long Yuying mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan? Apakah semua orang yang mempelajari teknik ramalan surga berbicara dengan sangat aneh? Orang lain akan datang dan menjelaskan atas nama saya. Aku harus pergi sekarang. Semoga sukses untuk Anda. Seringkali, tidak peduli seberapa kuat seseorang tampak di luar, mereka masih lemah dan lemah di hati mereka. Jadi bagaimana jika Anda pernah bertarung sebelumnya? Ying Yueru dengan ringan tersenyum dan berjalan pergi. Long Yuyin pernah sangat membenci Ying Yueru. Tapi sekarang dia tahu bahwa Ying Yueru telah mempelajari teknik ramalan surga, kebencian di dalam hatinya berkurang. Hidup dan mati Ying Yueru ada di tangannya, jika dia memberi tahu siapapun bahwa Ying Yueru telah mempelajari teknik ramalan surga, Ying Yueru akan mati. Namun, Ying Yueru masih memberitahunya. Setidaknya, itu membuktikan bahwa hatinya masih terbuka. Mungkin kematian tuan mereka seperti yang dikatakan Ying Yueru. Apakah benar-benar ada cerita di baliknya? Long Yuyin melihat Ying Yueru pergi sebelum membuang muka. Meskipun dia tidak akan memberi tahu siapapun bahwa Ying Yueru telah mempelajari teknik ramalan surga, dia masih tidak bisa memaafkannya untuk saat ini. Dia kembali ke kamarnya sendiri dan mengoleskan salep obat ke lukanya. Rahangnya sedikit bergetar dengan erangan rendah. Dia memiliki luka di sekujur tubuhnya. Mencoba sekuat tenaga, dia tidak bisa mencegah mereka untuk mengingatkannya pada ekspresi kebencian Nili. Nili telah memperlakukannya seperti debu. Namun, semakin seseorang memperlakukannya seperti debu, semakin dia ingin membuktikan dirinya kepada mereka. Tangan kanan Long Yuyin dengan erat mencengkeram selimutnya saat hatinya dipenuhi dengan rasa pantang menyerah. Pasti akan datang suatu hari ketika saya menjadi lebih kuat dari Anda, ketika saya tidak lagi harus dipandang rendah oleh Anda. Nili berada di kamarnya. Dia telah berkultivasi sepanjang hari, dan semua batu spiritualnya habis. Bahkan kemudian, kultivasinya hanya meningkat sedikit, masih berputar di sekitar puncak alam nasib bumi. Melangkah ke alam takdir surgawi masih merupakan tugas yang terlalu sulit baginya. Masih ada 1 bulan lagi sebelum dia bisa mengumpulkan hadiah dari papan jiwa suci. Tetapi tanpa batu spiritual yang cukup, akan menjadi lebih sulit untuk menjadi lebih kuat. Dia harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan batu spiritual. Di alam reruntuhan drakonik, tanpa batu spiritual, kecepatan kultivasi seseorang akan jauh lebih lambat. Bahkan jika Anda memiliki bakat alami, itu akan sia-sia tanpa sumber daya. Energi surgawi yang terkandung dalam 1 batu spiritual setara dengan berkultivasi selama sekitar setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Jindan duduk di sampingnya, menatapnya. Saat segel jiwa mengikat mereka lebih dekat, Jindan akhirnya akan menjadi binatang spiritual Nili. Itu berarti dia membutuhkan lebih banyak batu spiritual. Adapun Yuyan, dia telah berkultivasi di kamarnya selama beberapa hari terakhir dan kultivasinya juga meningkat dengan cepat. Namun, dia akhirnya mengalami masalah yang sama, kurangnya batu spiritual. Pintu diketuk dari luar. Ayo masuk, kata Nili. Xiao Yu masuk. Dia menatap Nili, dengan santai tersenyum, dan berkata, baru beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu, namun kamu telah menyebabkan keributan lagi. Nili mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, bukan aku yang mencari masalah. Masalah menemukan saya. Wanita Long Yuyin itu benar-benar menyebalkan. Ekspresi Xiao Yu tersenyum, namun tidak tersenyum, saat dia melihat Nili dan berkata, apakah kamu yakin dia tidak tertarik padamu? Kalau tidak, mengapa dia hanya menyebabkan masalah untukmu? Nili dengan tenang menjawab,
kamu terlalu banyak berpikir. Wanita itu adalah sombong yang tidak bisa mentolerir siapapun yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Itu sebabnya dia menggangguku di mana-mana. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah melawan, kalau tidak, dia akan mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak memiliki pendapat positif sedikit pun tentang Long Yuyin. Xiao Yu mengingatkannya, tapi kamu masih harus berhati-hati akhir-akhir ini. Anda sudah memprovokasi banyak orang, bukan hanya Long Yuyin saja. Saya mendengar bahwa para jenius dari distrik timur telah memperhatikan Anda. Sebelumnya, mereka memusatkan perhatian mereka pada Long Yuyin, tapi karena dia berasal dari keluarga Dragon Seal, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang dia. Tapi sekarang, kaulah yang ada di depan mata mereka. Belum lagi Anda tidak memiliki latar belakang yang menonjol. Ni Li mengangguk. Saya mengerti. Dia sudah melakukan persiapan. Di dalam halaman Institut Sky Soul, dia benar-benar aman. Bahkan jika dia menjadi sasaran orang lain, dia akan baik-baik saja selama mereka tidak menarik sesuatu yang mengancam jiwanya dengan risiko pengusiran. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, cobaan macam apa yang belum dia temui? Dia telah lolos dari cengkeraman kematian berkali-kali. Bagaimana konflik kecil seperti itu di dalam Institut Sky Soul bisa dibandingkan? Xiao Yu menatap Nili dan bertanya, lalu, apakah kamu masih ingin mengunjungi tempat pengujian? Nili dengan tegas menjawab, kamu sepertinya sudah memutuskan, jadi bagaimana aku bisa mundur? Aku akan pergi. Ada juga hadiah untuk menyelesaikan uji coba tempat pengujian lainnya. Batu spiritual dan hadiah lainnya, Nili ingin mendapatkan semuanya. Saat ini, setiap batu spiritual adalah sumber daya yang sangat berharga, terutama esensi batu spiritual, yang memungkinkannya membuat terobosan. Nili meninggalkan Yuyan di kamar untuk terus berkultivasi, dan meninggalkan Jindan dalam perawatannya. Dia kemudian memanggil Lu Piao keluar, dan mereka berdua melanjutkan ke tempat pengujian dengan Xiao Yu. Mereka bertiga menuju ke situs pengujian kedua, yang dikenal sebagai reruntuhan mengerikan. Didirikan oleh salah satu nenek moyang sekte bulu ilahi, reruntuhan dipenuhi dengan sejumlah besar hantu, yang menjatuhkan sisik jiwa ketika dibunuh. Setiap siswa diizinkan untuk tinggal di sini selama maksimal 2 hari. Semakin banyak timbangan jiwa yang Anda kumpulkan, semakin banyak harta yang bisa Anda tebus nanti. Namun, item seperti sisik jiwa akan hilang jika dikeluarkan dari tempat pengujian, juga tidak bisa ditempatkan di cincin interspatial. Mereka hanya bisa dibawa-bawa dalam tas kain dan harus ditukar di akhir setiap tes. Setiap siswa hanya dapat memasuki Grounds of Ghastly Ruins sebulan sekali. Ada juga buletin peringkat di Grounds of Ghastly Ruins, yang merinci jumlah rekor sisik jiwa yang dikumpulkan selama 2 hari yang diberikan siswa. Long Yuyin menduduki peringkat ke-10, setelah membunuh 30.000 hantu. Murong Yu memegang posisi pertama, setelah berburu lebih dari 90.000 dalam rentang 2 hari. Namun, Murong Yu adalah seorang jenius dari tahun sebelumnya, sementara Long Yuyin milik yang sekarang. Nili memeriksa nilai tukar. Anda bisa mendapatkan 30 batu spiritual untuk 1000 gold. Itu berarti bahwa dalam kurun waktu 2 hari, Long Yuyin telah memperoleh 900 batu spiritual. Namun, timbangan jiwa juga dapat digunakan untuk menebus hal-hal lain, seperti roh iblis, esensi batu spiritual, artefak, dan berbagai item lainnya. Lu Piao sangat bersemangat. Nili, wanita itu, Long Yuyin, mendapat 30.000, dan kamu tidak lebih buruk darinya, kan? Kami akan membuatnya kaya. Xiao Yu merasa mereka membutuhkan pengingat lain. Kalian tetap harus berhati-hati. Reruntuhan mengerikan dipenuhi dengan bahaya, terutama dibandingkan dengan pekarangan jiwa suci. Tergantung pada situasinya, seseorang mungkin juga mencoba menghalangi kita. Selanjutnya, kita akan diteleportasi ke berbagai bagian reruntuhan mengerikan, itu berarti kita mungkin tidak bisa bekerja sama. Jadi kalian benar-benar harus berhati-hati. Dipahami. Nili dan Lu Piao menjawab, karena keingintahuan mereka terusik terhadap reruntuhan mengerikan. Pintu masuk reruntuhan mengerikan adalah pusaran aneh yang dijaga oleh 2 ahli. Nili dan kelompoknya memasuki pusaran, menghilang melalui pintu masuk reruntuhan mengerikan. Tak lama setelah Nili dan rombongannya masuk, 3 orang muncul di pintu masuk.
Kuyong menatap kelompoknya dan dengan sungguh-sungguh berkata, apakah kalian ingat semua yang saya katakan? Apakah Anda ingat seperti apa mereka? Jangan khawatir, Tuan Muda Hu. Bahkan jika mereka menjadi abu, kita masih akan mengingatnya. Kami telah mencapai alam takdir surgawi. Merawat satu anak bukanlah kesulitan. Itu bagus. Ayo pergi. Kelompok itu juga memasuki reruntuhan mengerikan. Hua Ling melihat ke kejauhan sambil mencibir dengan dingin 3 kali. Itu lucu. Xiao Yu sudah kesulitan melindungi dirinya sendiri, dan sekarang teman-temannya telah menarik begitu banyak musuh. Bukankah ini hanya membuat saya lebih mudah? Namun, Hua Ling masih belum yakin. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia juga mengirim selusin anak buahnya sendiri ke reruntuhan mengerikan. Selain beberapa yang disebutkan, ada juga orang lain yang memasuki reruntuhan mengerikan. Namun, tidak diketahui apakah mereka masuk karena Nili dan teman-temannya, atau untuk tujuan mereka sendiri. Pada saat itu, Nanmen Tianhai dan Huang Yu sedang mengawasi Nili dan kelompoknya dengan senyum pahit. Ketiganya terlalu pandai menarik masalah. Untuk berpikir bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang mengikuti mereka ke reruntuhan mengerikan. Haruskah kita pergi dan menyelesaikannya? Tanya Huang Yu. Nanmen Tianhai mempertimbangkannya sebentar, lalu berkata, tidak perlu. Biarkan mereka membuat keributan sendiri. Selama masalah ini tidak terlalu di luar kendali, tentu saja. Jika mereka sendiri yang mengambil tindakan setiap kali seorang siswa menghadapi masalah, seberapa sibuk mereka? Reruntuhan yang mengerikan. Nili terwujud dalam hamparan reruntuhan yang membentang ribuan mil. Di mana-mana, ada dinding yang runtuh dan hancur, membentuk pemandangan apokaliptik. Sebuah struktur megah pasti pernah berdiri di sini di beberapa titik, tetapi untuk beberapa alasan, sekarang telah menjadi reruntuhan. Langit berwarna abu-abu pucat dan angin bertiup kencang. Kadang-kadang, sekawanan hantu melayang di udara, meratap saat mereka berkedip masuk dan keluar dari persepsi. Itu pasti Goul. Goul ini dikelompokkan dalam ribuan. Meskipun, secara individu, mereka dari alam nasib bumi, mereka akan sulit ditangani dalam jumlah besar. Seolah merasakan aura manusia, mereka berteriak saat menghujaninya. Anda bisa mengumpulkan sisik jiwa dari berburu hantu-hantu itu. Sudut mulut Nili tersenyum saat tubuhnya berubah. Dia bergabung dengan panda bertaring dan melebarkan mulutnya, menembakkan ledakan yin yang ke langit. Ledakan yin yang meledak di langit, satu demi satu, masing-masing langsung melahap ratusan hantu. Timbangan jiwa jatuh seperti hujan. Sisik jiwa ini adalah bagian tersulit dari tubuh hantu, dan juga merupakan dasar dari keberadaan mereka. Bahkan ketika ledakan yin yang mengenai timbangan ini, mereka tidak pecah. Goul yang tersisa melarikan diri ke segala arah, ketakutan oleh ledakan. Nili melompat untuk mengumpulkan sisik-sisik jiwa yang jatuh sebelum dia melanjutkan putaran lain dari menelusuri reruntuhan, melepaskan lebih banyak ledakan yin-yang, dan dengan panik mengumpulkan sisik-sisik itu. Tampaknya hantu-hantu ini sebenarnya cukup mudah untuk dihadapi. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, berapa banyak sisik jiwa yang bisa dia kumpulkan dalam 2 hari? Mengapa orang-orang di papan peringkat hanya berhasil mengumpulkan begitu sedikit dalam 2 hari mereka? Apa yang Nili tidak tahu adalah bahwa Goul ini semua telah mencapai puncak dari alam takdir bumi, berdiri hanya selangkah dari alam takdir surgawi. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk membunuh satu pun. Lebih jauh lagi, fakta bahwa mereka bergerak berkelompok membuat mereka semakin sulit untuk diburu. Namun, sejak Nili datang ke dunia reruntuhan drakonik, kekuatannya telah mengalami lonjakan besar, dia juga akan segera melangkah ke alam takdir surgawi. Selanjutnya, panda bertaring itu sendiri bahkan lebih kuat dari Nili, karena telah sepenuhnya mencapai alam takdir surgawi. Adapun ledakan yin-yangnya, kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, ledakan yin-yang Nili dengan mudah menyapu para hantu. Nili tidak tahu bagaimana nasib Xiao Yu dan Lu Piao. Namun, kekuatan Xiao mendekati ahli alam Heavenly Fate 4 nasib, oleh karena itu, berburu Goul seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Adapun Lu Piao, Nili yakin bahwa dia mungkin akan menghadapi beberapa masalah. Tetapi bahkan jika kekuatan Lu Piao tidak cukup, anak laki-laki itu memiliki kepala yang agak tajam di pundaknya.
Oleh karena itu, Nili tidak terlalu khawatir tentang dia. Nili terus berburu hantu seperti orang gila. 1000 sisik jiwa untuk 30 batu spiritual, itu nilai tukar yang agak murah hati. Kira-kira 5 jam kemudian, Nili telah mengumpulkan lebih dari 20.000 sisik jiwa. Kecepatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Akan mudah baginya untuk melampaui Long Yuyin, dia bahkan mungkin berhasil masuk ke 5 besar papan peringkat. Sisik-sisik jiwa ini adalah wujud-wujud dari esensi Goul, meskipun ledakan Yin yang tidak bisa menghancurkannya, itu akan meleleh seperti es ketika ditempatkan di dalam cincin interspatial. Untungnya, begitu 1000 sisik jiwa telah dikumpulkan, mereka akan bergabung untuk membentuk satu sisik jiwa yang lebih besar. Oleh karena itu, Nili dapat dengan mudah membawa sisik jiwa yang lebih besar ini dalam tas kain. Sisik jiwa seperti ini akan menjadi bahan yang layak untuk menempa senjata jiwa. Sangat disayangkan bahwa ini tidak dapat dipindahkan dari tempat latihan, mereka hanya bisa ditukar dengan barang. Saat Nili terus berburu hantu, aura kuat tiba-tiba meresap ke udara. Seorang pria lajang berdiri di langit, menonton Nili. Pemuda ini kira-kira berusia 20 tahun, mengenakan pakaian hitam, dan menatapnya dengan mata tajam. Ada ekspresi bangga di wajahnya dan pedang besar diikatkan di punggungnya. Auranya seperti pedang yang terhunus. Diam-diam, Nili terkejut dengan aura ini. Orang ini pasti memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada Xiao Yu. Dia mungkin telah mencapai setidaknya tanda 5 nasib, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.